Yes. Udah. Tes. Iya, banyak. Tes. Mungkin. Yang itu kan? Masa tekan? Kelihatannya itu proyektor. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada siang berbahagia ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua mempelajari dan memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita istiqomah dalam iman, dalam amal soleh hingga malakul maut menjemput di akhir hidup kita di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izakumullah, para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah alamul barzakh, yakni alam kubur. Setelah manusia mendapati di dalam kuburnya dua kemungkinan, ada kalanya berupa nikmat, namun ada kalanya berupa siksa. Hanya dua pilihan itulah yang terjadi pada setiap manusia saat berada di alam kubur, nikmat atau azab. Adapun nikmat sudah tidak perlu dibicarakan lagi, sekalipun nikmat itu paling rendah, bahwa orang yang mati kalau dia sukses menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, minimal dia diperintahkan untuk tidur. Tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya, dan tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Maka Allah lah yang telah membangunkan, di mana Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup as-sur sangkakala, maka bangkitlah manusia dari kuburnya. Yang menjadi masalah adalah bahwa apabila manusia itu mendapatkan siksa karena keadaan di alam kubur ini penentu untuk keadaan berikutnya. Kalau dia sukses di alam kubur, kata Nabi, man naja minhu fama ba'dahu aisaru min, maka sesudahnya dia akan mendapatkan hal yang lebih mudah daripada apa yang dia dapat di alam kubur. Tapi kalau tidak, faman lam yanju, kata Nabi, siapa yang tidak sukses di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, kata beliau, maka
keadaan sesudahnya lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada apa yang didapati di alam kuburnya. Maka wajib bagi kita jadi berusaha dalam kehidupan ini menghindari dari hal-hal yang menjadi siksa kubur. Di antara yang diperintahkan Nabi agar kita terhindar dari azab kubur, yaitu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa yang diajarkan oleh Nabi setiap kali kita sholat, sebelum kita mengucapkan salam, dianjurkan kita berdoa berlindung dari siksa kubur. Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Muslim di nomor 545, beliau menganjurkan agar kita berlindung dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu tersebut, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum, apabila selesai kau bertasyahud dalam sholat, falyasta'idz billahi min 4, maka hendaklah kau berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Yang kedua, Wa min azabil qabri. dan juga dari siksa kubur. Yang ketiga, Wa min fitnatil mahya wal mamat. dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. dan dari keburukan munculnya fitnah Dajjal. Dalam hadis ini 4 perlindungan itu, yakni berlindung dari azab jahanam, kemudian azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Dajjal. Nah, salah satunya adalah berlindung dari azab kubur. Ini cara agar kita dihindarkan oleh Allah dari azab kubur. Nanti terserah Allah bagaimana caranya nanti Allah mewujudkan doa kita ini, mengabulkan permintaan kita ini. Mungkin barangkali Allah memiliki 1000 macam cara. Salah satunya ketika hamba-hambanya diberi karunia Allah terhindar dari azab kubur, maka Allah wafatkan hambanya itu pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Karena seorang muslim yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, dia dihindarkan dari azab kubur. Kata Nabi SAW di dalam hadis At-Tirmidzi, yaitu di nomor 1074, Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? orang Islam yang mati pada hari atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jumu'ati au lailatil jumu'ati, yang mati pada waktu hari Jumat atau pada waktu malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, maka orang tersebut akan dihindarkan oleh Allah dari siksa kubur. Tapi tentu ini tidak bisa direkayasa. Ini semua karunia dari Allah. Engkau pergi malam Jumat, apa? Jangan dipateni. Itu jenenge bunuh diri. Kalau bunuh diri matinya disiksa apa enggak? Siksa. Enggak bisa.
Berarti ini murni dari Allah Jalla wa'ala. Salah satu caranya Allah untuk mengabulkan doa orang supaya terhindar dari kubur, yakni diwafatkan oleh Allah pada waktu malam Jumat atau hari Jumat. Tentu dengan syarat dia seorang mukmin, dia seorang muslim yang beriman dengan keimanan yang benar. Tapi kalau dia kafir, banyak nggak orang kafir meninggal hari Jumat? Banyak, maka tidak termasuk kategori ini. Makanya Nabi membatasi, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu fi lailatil Jumu'ah, yang meninggal pada waktu malam Jumat atau hari Jumat, illa waqahullahu min adabil qabr. Allah akan jaga pelihara dia dari adab kubur. Maka terserah Allah nanti mau dikabulkan dalam bentuk apa. Yang jelas kalau dia mati dalam kondisi husnul khatimah, pasti dia akan mendapatkan nikmat dalam kuburnya dan dihindarkan dari adab kubur. Nah, ini caranya. Berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari adab kubur. Dan ini adalah cara preventif. Cara preventif lagi yaitu dengan senantiasa istiqamah membaca surah Al-Mulk, membaca surah Tabarak setiap hari, setiap malam. Riwayat yang terdapat di dalam Tirmidzi, coba dibuka 2889 ya. Coba 2889. Ya. Kenapa? Kosong maksudnya? Kosong. Coba 90 berarti. Kalau kosong itu biasanya dhaif. Sama Imam Al-Albani itu ditempatkan di kitab khusus namanya Silsilatu Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Itu kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Biasanya nomornya itu terlompat ya. Kalau 2890 ada nggak? Tentang apa? Al-Mulk kan? Ya, disebut dengan Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu adalah mencegah. Yaitu ayatun fi kitabillah. Jadi ada suratun fi kitabillah, ada satu surat di dalam kitabullah, ini Al-Qur'an, yang jumlahnya 30 ayat, 30 ayat. Ya. Dari Muhammad Al-Mulk. Ya, yang surat itu apabila dibaca, dia akan mendapatkan al-mani'ah, yaitu perlindungan. Silakan, sudah ketemu? Ya. Ya, silakan baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, beberapa orang sahabat Nabi SAW mendirikan kemah di atas kuburan. Dia tidak menyangka bahwa tempat itu adalah kuburan. Terus, ternyata di sana ada seseorang sedang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Iya. Kemudian ia lalu mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas kuburan, sedangkan aku tidak mengetahui bahwa itu adalah kuburan. Ternyata di sana ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Mulk hingga selesai.
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? surat itu adalah pencegah atau pelindung dan juga penyelamat yang dapat menyelamatkannya dari azab kubur. Amalkan surah ini. Surah apa tadi? Al-Mulk. Jumlahnya 30 ayat. 30 ayatan. Safa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Maka siapa yang mengamalkan surat ini secara istiqomah, maka Allah akan memberikan syafaat, pertolongan hingga dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Baca 2891 kelanjutannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dia bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Iya. Inna fil Quran suratun. Dalam Quran itu ada satu surat yang jumlahnya yakni 30 ayat, 30 ayat. Dan surat itu apabila dibaca syafaat li rajulin, dia akan memberikan syafaat, pertolongan bagi para pembacanya. Hatta ghufira, hingga dia diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan surat itu adalah surat Tabarak, surah Al-Mulk. Maka amalkan setiap hari. Tapi tentunya untuk mengamalkannya ini bagian dari kemudahan dari Allah. Sebagaimana orang yang diwafatkan pada waktu malam Jumat atau hari Jumat. Baik. Artinya orang-orang yang bakal disiksa tidak akan bisa mengamalkan ini. Kalau ada orang-orang yang mampu mengamalkan ini secara istiqomah sampai mati, berarti dia juga menghindari perkara-perkara yang akan menjadi penyebab azab kubur. Jadi ada relevansi antara amalan yang dia lakukan itu dimudahkan karena dia menghindari segala perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab azab kubur. Nah, yang menjadi sebab-sebab azab kubur ini juga harus kita ketahui. Jadi ada pendekatannya dengan mengamalkan, ada pendekatannya dengan meninggalkan. Dengan mengamalkan yaitu perlindungan yang kita baca dalam setiap sholat, itu amalan. Yang kedua dengan membaca istiqomah surah Al-Mulk setiap hari, setiap malam. Ini pendekatan amal. Adapun pendekatan meninggalkan perbuatan dosa, nah ini juga termasuk yang harus dihindari. Karena ini juga sebab-sebab orang disiksa dalam kuburnya. Nah, ini masih kaitannya yakni tindakan preventif. Artinya siksa itu belum terjadi, kita berusaha menghindar dengan pendekatan mengamalkan amalan, dan pendekatan kedua meninggalkan perbuatan-perbuatan. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan dosa. Nah, apa saja perbuatan dosa yang akan menjadi penyebab azab kubur itu? Pertama, kekufuran. Kekufuran. Dan di dalam kekufuran itu termasuk adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu bagian dari kekufuran. Tapi kufur tidak mesti berbuat syirik. Bisa jadi dia tidak berbuat syirik dengan menyembah kepada selain Allah, tapi dia menolak kebenaran, atau dia mengaku sebagai nabi, atau bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak menyembah kepada selain Allah, tapi dirinya mengaku sebagai yang disembah. Ini namanya kufur. Dan itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka Fir'aun diancam oleh Allah dengan azab kubur karena dia kufur, memerintahkan manusia supaya menyembah kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yaitu di dalam Al-Quran,
Ya, di surah buka surah 40 Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-45 insyaallah. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Apa kata Allah? Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Iya, di situ disebutkan yakni ala fir'auna su'ul adab, azab yang buruk itu mengepung Fir'aun dan para pengikutnya. Yang dimaksud di sini yaitu siksa kubur. Para mufassir menafsirkan ayat 45 dalam surah Al-Mu'min atau surat Ghafir ini sebagai siksa kubur yang Allah berikan kepada Fir'aun yang telah kufur kepada Allah. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang tinggi. Dia perintahkan kaumnya menyembahnya. Bagaimana caranya Allah menyiksa? Salah satu bentuk siksanya yaitu yang dilakukan oleh Allah kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya pada ayat 46. Lanjut. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Iya. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada tiap pagi dan petang. Ini bagian dari siksa. Karena orang-orang yang durjana itu nanti akan ditampakkan oleh Allah bagian dari neraka. Dalam pertemuan sebelumnya, hawa panas itu sampai kepada alam kuburnya, bau busuk itu sampai kepada kuburannya, dan dia mendapatkan siksa karena diberi pakaian dari api atau pelangkin atau orang bilang til. Dan kelak nanti pada hari kiamat, apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, apa katanya? masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Iya. Wa yaumal qiyamati, dan nanti kelak pada hari kiamat, adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan juga para pengikut-pengikutnya, yakni ke dalam apa? Asyaddal azab, yaitu adab yang lebih keras. Jadi ini menandakan bahwa yang ditampakkan neraka itu bukan pada saat kiamat, tapi sebelum hari kiamat. Ditampakkan pada saat pagi dan petang. Karena pagi dan petang itu adanya dalam kehidupan dunia. Kalau di neraka udah nggak mikir, Bu, ini petang atau pagi? Kiamat kok bengi? Udah gak mikir seperti itu. Dan lagian tidak ada pagi, siang, malam, kecuali di surga. Nanti kalau membahas surga, Allah jadikan waktu itu berbeda antara pagi dan petang. Sebagaimana orang-orang mukmin, mereka memelihara waktu pagi dan petangnya untuk senantiasa mengingat Allah. Baik, ini salah satu
ayat yang menjelaskan tentang azab kubur, yakni yang berkaitan dengan kekufuran yang dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Maka siapapun yang memiliki dosa yang sama sebagaimana Fir'aun melakukannya, yaitu kekufuran, maka mereka pun terancam dengan azab kubur ini. Dan kekufuran itu banyak, Ibu. Bukan hanya apa yang diucapkan oleh Fir'aun ini, mengatakan bahwa dirinya adalah Rabb yang tinggi. Tapi kekufuran itu termasuk di dalamnya, yakni berdusta atas nama Allah. Itu termasuk kekufuran. Yang kedua, al-iba wal istikbar, yaitu sombong. Maka yang sombong menolak kebenaran, batrul haq, dan menghina atau merendahkan manusia yang lain, wa ghamtun nas, itu termasuk di antara kekufuran. Yang ketiga termasuk yakni al-i'rad, berpaling dari peringatan Allah Jalla wa'ala, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan dirinya dari Islam, yakni ar-riddah, murtad, karena dia berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala. Atau yang keempat yaitu karena syak, ragu-ragu dalam keimanannya, itu termasuk di antara kufur, dan itu termasuk kufur besar. Kemudian yang kedua, penyebab orang itu disiksa oleh Allah di dalam kuburnya, yakni karena sebab dia telah melakukan perbuatan nifaq, yaitu kemunafikan. Terutama nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang sudah sampai kepada tingkat i'tiqad, keyakinan. Karena para ulama membagi nifaq itu ada dua, nifaq i'tiqad dan nifaq amali. Kalau nifaq amali itu belum sampai keluar dari Islam. Tapi kalau sudah i'tiqad, berarti dia telah keluar dari millah agama Islam. Sehingga para ulama mendefinisikan kemunafikan itu dengan apa, Ibu? Idharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kekufuran. Itu nifaq. Dan kemunafikan ini penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Sebagaimana dalam riwayat, yakni tentang orang-orang munafik, dia disiksa dalam kuburnya. Coba dibuka Bukhari nomor 1273. Ibnu Abbas. Bukan afwan. Ini karena sebab bukan. Iya, bukan. 83 coba. Kalau enggak 83, 85. Aisyah. 1285. Anas bin Malik. Iya, dari Anas bin Malik, betul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang hamba jenazahnya sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, dan dia dapat mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan mendudukannya, seraya keduanya berkata kepadanya, "Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, Muhammad SAW?" Bila seorang mukmin, dia akan menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya." Maka dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka
yang Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Iya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah menukar tempat dudukmu di surga. Dan dia melihat bagaimana? Lanjut. Maka dia dapat melihat keduanya. Dia melihat kedua-duanya. Kenapa dia melihat keduanya? Karena memang keduanya itu milik dia. Karena setiap kita ini sebetulnya sudah punya dua tempat. Satu tempat di surga dan satu tempat di mana? Di neraka. Dan keduanya itu nanti diperlihatkan. Kalau dia masuk ke dalam surga, ditunjukkan dulu tempat yang di neraka. Nih, kaplingmu di neraka nih. Tapi Allah tidak meridhoi kau di situ, tapi Allah meridhoi yang di surga. Karena kita sudah punya, masing-masing kita ini sudah punya kapling di surga sama di neraka. Kata Nabi SAW, buka Ibnu Majah nomor 3519 kalau tidak salah. Ibnu Majah itu nomor terakhir sendiri di dalam kitab Ibnu Majah. 3519. Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat, satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Ya, benar kan? Bahwa kita sudah punya apa? Sudah punya dua kapling kita ini. Satu kapling di surga, satu kapling di mana? Di neraka. Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Tidaklah setiap diri kalian melainkan sudah punya tempat duduknya, punya manzilah. Manzilah di sini adalah ya di tempat tinggal, manzil. Kapling bahasa kita mungkin ya. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Yaitu kapling di surga dan satu kapling di mana? Satu kapling di neraka. Ibu sadar gak? Kapan belinya? Hah? Jangankan beli, pesen aja belum. Tapi ini kata Nabi, kita udah punya tempat masing-masing di surga dan di neraka. Maka jika ia mati, lanjut. Maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Iya. Jadi kalau kita mati dan masuk neraka, naudzubillah, maka kapling orang-orang yang di neraka itu akan diwarisi oleh ahli surga. Di ahli surga itu kaplingnya tambah besar ya, karena dia mewarisi dari ahli siapa? Ahli neraka. Ibu punya kapling di dunia, direbut orang, marah nggak? Hah? Ini di dunia nih. Halo, kita punya kapling di perumahan, kemudian diduduki orang, ibu marah nggak? Berperkara nggak? Manggil siapa? Pengacara. Ya, ya. Ada yang panggil pengacara, ada yang manggil jaksa, ada yang manggil polisi, ada yang manggil, pokoknya penegak hukum lah dipanggil. Itu baru di dunia. Kalau kapling kita di surga direbut orang, marah nggak bu? Emang marah sama siapa? Salah sendiri ya. Kalau kapling kita di neraka direbut orang, PN, ya, silakan ambil. Karena orang di neraka itu ketika disiksa itu tubuhnya bertambah besar, sampai giginya itu segede gunung Uhud. Itu baru gigi, belum yang lain. Bagaimana hidungnya? Membesar. Karena kena panas ya, geloan kerupuk. Kena panas, mungser apa tambah mekar. Ya itu gambarannya orang disiksa di sana. Ya.
Jadi itu keadaan di neraka lebih dahsyat daripada di alam kubur. Nah, makanya kita ini hidup di dunia ini sebetulnya sedang ngurus apa kita? Ngurus kapling kita yang ada di mana? Supaya kapling kita ini kita dapetin nanti, sukses kita urus. Syaratnya cuma dua, apa? Amanu wa amilus sholihah. Beriman dan beramal soleh, itu cara ngurus kapling. Sholat itu ngurus kapling lah. Iya, kita sedang ngurus kapling kita di akhirat. Puasa ngurus kapling lah. Iya, menuntut ilmu ini dalam rangka apa? Ngurus kapling kita di akhirat. Makanya ibu-ibu kalau ditanya, harap nanti ngurus kapling. Terus gak usah kaya-kaya, taklim, ya kan? Harap ngaji ke sana, gak usah. Ya, bilang aja ngurus kapling. Jangan mau cek panas deh. Dino ngurus kapling, jake nih kapling ini. Jeng, harap melok, ayo, tak jak ngurus kapling. Kita enak masjid. Ya. Jadi Allah itu nanti akan tunjukkan kedua kapling itu ketika dia berada di alam kubur. Kalau dia bakal masuk neraka, akan ditunjukkan kaplingnya di surga. Baru kemudian dikatakan oleh malaikat, ini loh, mestinya tempatmu di sini di surga. Ini kaplingmu ini. Tapi gak kau urus. Kau di dunia justru ngurus kapling yang di mana? Kapling neraka malah diurus. Gak sholat, ya kan, bermaksiat. Terus sama dengan ngurus kapling di neraka itu. Ikhwan dan iman, aizakumullah. Kembali kepada tadi. Lihatlah tempat dudukmu di neraka, yang Allah telah menggantinya dengan tempat dudukmu di surga. Maka dia melihat kedua-dua kaplingnya itu. Qatadah berkata, kembali ke Bukhari. Iya. Qatadah berkata 1285 ya. Qatadah berkata, dan diceritakan kepada kami bahwa dia atau hamba mukmin itu akan dilapangkan dalam kuburnya. Kemudian dia kembali melanjutkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Dan adapun jenazah orang kafir atau munafik. Nah, ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik, maka dikatakan kepadanya, lanjut, akan dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Inilah jawaban orang-orang munafik. La adri, aku tidak tahu. Aqulu ma yaqulun nasa. Aku berkata seperti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Ini ucapan orang-orang munafik ketika ditanya Munkar Nakir. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, sami'tun nasa yaqulu kada wa kada. Aku mendengar orang mengatakan begini, mengatakan begitu. Wa aqulu kada wa kada. Aku pun juga mengatakan begini dan begitu. Jadi dia hidupnya ikut-ikutan, gak punya ilmu. Ini orang munafik. Dan ini sangat berpeluang kepada siapapun di antara kita menjadi orang-orang munafik. Ketika kita tidak mau belajar agama, menghindar kepada ilmu syar'i. Aku ngaji tambah rukabe. Akhirnya ini kaisok, ini kaolek, ini haram, ini titik-titik haram. Wis mending tak ngaji, tambah nemen kok disiksa. Oleh karena itu ketika orang munafik mengatakan begitu, maka malaikat Munkar Nakir membantah. Apa kata Munkar dan Nakir? Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti. Iya. Kalau bahasa yang benar di sini disebutkan yaitu la daraita wala talaita.
kau tidak pernah belajar, kau tidak pernah membaca, la daraita wala talaita, kamu tidak belajar, la daraita wala talaita, dan kau tidak tilawah. Apa? Membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah. Dibantah oleh malaikat. Selama hidup ini untuk apa kau tidak pernah belajar dan kau tidak pernah membaca? Kalau dia membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, fa insyaallah dia akan mampu menjawab pertanyaan malaikat itu. Kemudian apa yang dilakukan? Wa yudrabu bitariqa min hadidin. Lantas dia dipukul dengan pukulan dari besi. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Dawud, mirzabatun min hadid, yaitu mirzabah. Apa mirzabah itu? Sama sih, yaitu palu. Apa kata Nabi? Kemudian lanjut. Kemudian dia dipukul dengan palu kodam besar terbuat dari besi, sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya, kecuali oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Iya. Inilah bentuk siksa yang diberikan kepada orang munafik, tidak jauh beda dengan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Dia dipukul di atas ubun-ubunnya, yaitu bagian kepalanya, sehingga dia menjerit, didengar oleh seluruh makhluk di penjuru bumi, di seluruh alam ini, kecuali yang tidak bisa mendengar, manusia dan jin. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang akan dapat siksa seperti orang munafik ini, hanya karena kita tidak mau belajar agama, sehingga kita menjadi orang munafik. Islam, mengaku Islam tapi benci kepada agamanya, mengaku Islam tapi benci kepada syariat Allah, mengaku Islam tapi benci kepada sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena nggak mau menuntut ilmu. Rata-rata orang membenci agama itu karena dia nggak tahu, cuma dia nggak mau belajar masalahnya. Kadang belajarnya pun keliru, ya, karena sudah a priori, karena sebelumnya sudah dapat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Makanya mayoritas itu bukan ukuran. Karena di sini disebutkan, aku hanya mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Karena kebenaran itu bukan ditinjau dari mayoritas. Justru kalau kita merujuk kepada Al-Quran, mayoritas itu justru kebanyakan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Allah dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah yang ke-6, yaitu pada ayat yang ke-116 ya. Kata Allah Jalla wa'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi liyudillu an sabilillah wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah yattabi'una illa adh-dhann wa innahum illa yakhrusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Wa in tuti aktsara man fil ardi, dan jika kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, liyudilluka, niscaya engkau akan disesatkan, an sabilillah, dari jalan Allah. Kenapa? Karena mayoritas bukan ukuran kebenaran.
Dan justru kebanyakan manusia itu umumnya yakni mengikuti prasangka. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti prasangka. Wa innahum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka hanyalah berdusta kepada Allah. Kadang ada orang ikuti, oh ini hati-hati loh, ini hari sial. Banyak orang yang menganggap itu adalah hari sial, termasuk angka sial. Itu adalah mengikuti apa? Prasangka. Lihat mayoritas hotel di seluruh Indonesia, ada nggak lantai 4 di sekeliling kan? Tapi coba aja di negeri kita, nggak usah jauh-jauh, jangan di negeri kafir ya, negeri kita yang mayoritas Islam. Di perumahan atau di kampung ada nggak rumah nomor 13? Ada rumahnya Ustaz. Ada rumahnya Ustaz, iya bener kan bro. Cuman Pak RT nggak mau. Rumah saya 13, tapi Pak RT-nya bukan, Mbak, enggak Pak, jangan 13, 12A. Kenapa Pak? Akhirnya saya tulis dua-duanya, 12A dan 13. Ya kan? Kalau menurut tertulis di RT 12A. Tapi kalau diurut sebelah 12, sebelah 14, mestinya berapa? 13. Nggak mau. Terus kenapa itu? Umum. Nah ini contoh hotel lantainya ya. Pokoknya kalau di jumlah 4, lantai 4 ya, lantai 22, 2 tambah 2 atau 1 3, 1 tambah 3 berapa? 4 ya. Nggak tahu itu dari mana. Iyattabi'una illa dhann. Ini contoh kecil saja. Mereka mayoritas apa? Hanya mengikuti dhann, persangkaan saja. Karena dalilnya ada nggak di Quran sama As-Sunnah? Kan panduan kita Quran dan Sunnah. Karena mereka tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya mereka mengikuti persangkaan. Dan persangkaan itu kadang bisikan hati. Sekalipun itu sudah turun-temurun, dulu mungkin kakek moyangnya yang dibisiki, ojo sampai kon metu dino iki ngeblake mbokmu. Ono ngeblake mboke. Hanya persangkaan saja itu. Itu contoh kecil, dan masih keyakinan-keyakinan yang lain banyak. Ya. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka melainkan hanya berdusta kepada Allah. Baik. Sebab siksa kubur selanjutnya yaitu dusta. Yang ke berapa? 3. Yang keempat, melalaikan membaca Al-Quran. Yang kelima, berzina. Yang keenam, riba. Nomor berapa sampai berapa ini? Enggak, tadi nomor berapa sampai berapa? Mulai dari berapa tadi? Dusta tadi? 3 sampai berapa? 3, 4, 5, 6. Nah 3, 4, 5, 6 ini dalilnya jadi satu hadis, yaitu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1297. Rasulullah itu biasa kalau habis sholat, beliau menghadap wajahnya kepada para sahabat, lantas bertanya, siapa yang tadi malam bermimpi? Ketika ada sahabat yang bermimpi diceritakan, maka Nabi mengatakan, Masya Allah. Suatu hari Nabi bertanya seperti biasa, siapa yang tadi malam bermimpi? Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bermimpi ternyata. Tapi justru Nabi mengatakan, akulah tadi malam yang bermimpi. Ada 2 orang dari sahabat Nabi Musa, yaitu perawakan seperti orang Bani Israel, mendatangi beliau dan mengajak beliau melakukan perjalanan jauh pergi ke negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Di sanalah dalam perjalanan Nabi ditunjukkan tentang orang-orang yang disiksa.
Nah, dalam siksanya itu digambarkan tentang beberapa orang yang disiksa dengan cara-cara tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Yang siksa itu sangat mengerikan. Bagaimana siksanya? Baik, silakan nomor 1297. Dari Samro bin Jundab berkata, Apa katanya? sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, Apa katanya? siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dia, Samro bin Jundab berkata, jika ada seorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah beliau berkata, Masya Allah. Pada suatu hari yang lain, beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi, yaitu ada dua orang laki-laki yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan, yaitu Al-Muqaddasah, Yaitu negeri Baitul Maqdis. Terus, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk yang di tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok, yang biasanya untuk menggantung sesuatu. Sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. ya, jadi ada besi berkait ya, seperti pancing gitu ya, ujungnya bengkok, itu dimasukkan ke bagian pipi, tembus ke tengkuk. Kemudian yang bagian sisi yang lainnya juga diperlakukan sama. Kemudian ditarik sehingga menyatu itu kedua rahangnya. Kemudian dilepas, kemudian dimasukkan lagi. Begitu terus siksa itu diulang-ulang. Kemudian Nabi SAW bertanya tentang tamsil itu. Apa kata beliau? Aku bertanya, apa ini maksudnya? Maza, ini apa ini? Apa jawab kedua orang itu? Kedua orang yang membawaku berkata, berangkatlah. Intaliq, pergilah, lanjutkan perjalanan. Nanti ku jelaskan. Yang kedua, maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki lain yang berdiri di atas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu. Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya, dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula. Kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, siapakah orang ini? Keduanya menjawab, berangkatlah. iya. Jadi siksa yang kedua, orang yang tidur telentang, dipukul kepalanya dengan batu besar, batu itu terpelanting, kemudian diambil oleh orang yang memecahkan kepalanya itu. Begitu tertangkap batu, diambil, kemudian balik lagi ke orang yang dipecah kepalanya itu, ternyata kepalanya udah utuh lagi. Kemudian dipecah lagi, batu terlempar, diambil lagi, datang lagi, ternyata udah utuh lagi, dipecah lagi. Begitu terus dilakukan. Ngeri nggak? Siapa ini? Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Baik, selanjutnya, maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api, yang apabila api itu didekatkan, mereka atau penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan penghuninya akan kembali kepadanya. Penghuni itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. iya, ada laki, perempuan dicampur jadi satu, dan semua dalam keadaan telanjang, dikumpulkan dalam tempat yang seperti tungku api itu, dan mereka dibakar bersama-sama. Siapakah mereka itu? Baik, yang keempat, Aku bertanya, siapakah mereka itu? Keduanya menjawab, berangkatlah. Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai. Berkata Yasin dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hasim. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya,
dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula, yaitu di tengah sungai. Dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap dia hendak keluar dari sungai akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Iya. Jadi yang keempat adalah mereka orang-orang yang berada di sungai nanah dan darah. Dia berenang ke tepian, berusaha untuk keluar dari tempat itu. Tapi ada orang yang berdiri di tepian, senantiasa berusaha menghalau mereka supaya tidak naik ke daratan. Kemudian disumpal mulut mereka dengan batu. Akhirnya dia mencari sisi lain. Di tempat yang lain mereka diperlakukan dengan perlakuan yang sama, sehingga dia tidak bisa mungkin keluar dari tempat itu. Dan begitulah siksa itu diperlakukan kepadanya secara terus-menerus. Kemudian lanjut. Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau. Di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar, sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku memanjat pohon. Lalu keduanya memasukkanku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya. Dan di dalamnya ada para orang laki-laki, orang-orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ. Lalu membawaku naik lagi ke pohon, ke atas pohon. Lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Aku berkata, ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi. Maka keduanya berkata, baiklah. Yang pertama, Nabi menjelaskan tentang kisah mimpinya tersebut. Siapakah orang yang disiksa dengan ditusuk pipi tembus ke tengkuknya? Apa kata Nabi SAW? Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu berbohong. Iya. Terus? Maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Maka kedustaannya sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu dengan siksanya hingga hari kiamat. Jadi dia berdusta, dusta itu memenuhi ruang ufuk. Artinya di seluruh penjuru di muka bumi ini tersiar kedustaannya. Itu Nabi menggambarkan dengan apa? Dustanya memenuhi ufuk. Kalau bahasa kita viral. Ya. Karena apa? Dapat diketahui kedustaannya oleh siapapun di seluruh penjuru bumi. Hati-hati dengan dusta. Kalau bahasa kita dusta itu sekarang apa? Hoax, ya, hoax. Maka berdusta di sini bukan hanya dengan kata-kata, hati-hati. Bisa jadi orang itu berdusta dengan perbuatannya. Dia nggak ngomong sih, cuman perbuatannya itu menunjukkan dusta. Contoh, orang seneng nggak nonton sulapan? Halo? Orang sulapan itu pakai ngomong atau enggak? Enggak. Tapi saya tanya, orang main sulap itu dusta apa enggak? Itu contoh dusta perbuatan. Walaupun tujuannya menyenangkan hati orang, membuat orang senang, entertain, ya. Karena itu bagian daripada pertunjukan mungkin. Tapi dia melakukan dusta. Dan kita dilarang mendustai seseorang itu walaupun tujuannya baik. Tujuannya apa? Untuk membuat orang lain tertawa. Nabi mengatakan celaka bagi orang yang berkata-kata dengan perkataan itu supaya membuat orang lain tertawa, tapi sebetulnya ucapannya itu dusta. Buka Tirmidzi 2315 kalau tidak salah.
Silakan. Al-Hakim Muhammad bin Bashar. Al-Bashar. Terus Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan padaku dari kakekku. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. apa sabda beliau? Celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa, padahal ia berdusta dengan ucapannya itu. Celaka baginya, celaka baginya. Iya. Wailun, kata Nabi, celaka bagi orang yang man'ah lilladzina yuhadditsul bil hadithi liyudhika bihil qaum. Dia berkata-kata yang kata-katanya itu membuat orang lain tertawa. Wa huwa yakdzibu, padahal dia berdusta dengan ucapannya itu. Wailullah, kata Nabi, celaka baginya, celaka baginya. Profesi apa kira-kira yang cocok dengan ini? Seneng nggak sampai? Ngaku wo. Hah? Ya sekarang wis ngaji wingi-wingi. Nek guyu sampai ngekel, sampai jungkel-jungkel, nek guyu, ya sampai nangis-nangis, ya hati-hati. Kalau kita membiarkan mereka senang ditonton, akhirnya merajalela yang namanya ucapan-ucapan dusta itu. Jadi hati-hati, ini penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Apa? Dusta, baik ucapan maupun perbuatan. Termasuk juga mendustai dengan apa? Dengan perbuatan kita, menipu orang, itu termasuk dusta. Kita kadang buat status ya kan, wajahnya diedit. Dusta nggak itu? Hah? Termasuk dusta nggak? Iya. Usia 61 kayak 16. Karena ada teknologi di situ, diedit sedemikian rupa. Bahkan mendustai orang bisa jadi dengan operasi plastiknya, ya. Nanti suaminya kaget, lah iya bojoku iki ayu kok bintang film, kok anak ini sipit pesek. Dia nggak ngerti sejarahnya. Ternyata apa? Matanya belok itu karena operasi. Hidung yang pesek jadi mancung karena habis apa? Bedah estetik, ya kan? Dipasang silikon. Menipu nggak itu? Menipu. Makanya dilarang oleh Islam merubah ciptaan Allah. Karena itu bagian dari tipuan. Makanya kita bersyukur jangan sampai kita ini menipu orang lain. Terima ini sapa anake. Nek ndek yo ndek wis gak usah high heel. Menipu nggak itu? Iya menipu. Karena apa? Masih ndek lo gak apa-apa ya kan? Iya. Dan cerita tentang sepatu high heel itu kan dari orang kafir, dari Italia sana. Awalnya memang mereka tujuannya menipu supaya tinggi, ya, semampai, nah, 1 meter nggak sampai. Udahlah itu ciptaan Allah Jalla wa'ala, jangan dirubah. Alis tebel ya sudah, nggak usah dikerik, dicukur, cik nanggal, biarin masih nanggal rolas gak apa. Itu termasuk bagian dari tipu. Maka hati-hati lo ya, menipu. Termasuk juga menipu Allah, menipu diri sendiri. Itu dusta, mendustai orang lain. Baik. Kemudian selanjutnya, lanjut. Siapakah yang tadi dipecah kepalanya? Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam, namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya. Mereka yang diberi oleh Allah karunia Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Dia tidak baca Al-Quran itu, apalagi mengamalkannya dalam kehidupannya.
Padahal Allah memberikan kemampuan dia membaca, tapi nggak pernah dibaca Al-Quran itu. Udah ngono, mending kayak somocok nih ngono. Tambah nemen kok disiksa, nggak bisa baca. Masuk kelompok yang munafik tadi itu kan. Kenapa kau tidak mau belajar? Kenapa kau tidak mau membaca? Ini sudah diberi oleh Allah kemampuan membaca, tapi dilalaikan Al-Quran itu. Makanya baca tiap hari Al-Quran supaya kita tidak disiksa. Sebagaimana siksa kubur ini. Tadi siksanya diapakan dia? Dipecah kepalanya dengan batu. Itu orang yang tidak mau baca Al-Quran. Ngeri kan? Baca Al-Quran setiap hari semampu kita. Standar itu minimal sebulan itu khatam sekali. Itu standarnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr al-As. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Itu standar orang muslim itu. Odoj, one day, 1 juz. Tapi kalau nggak mampu ya nggak masalah. Sesuai kemampuan. Mungkin baru belajar ya. Yang penting baca tiap hari Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, siapa? Dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api, mereka adalah para pezina. Nah, itulah yang dibakar. Mereka tidak lain adalah para pezina. Dia dibakar bersama-sama dalam tungku itu. Sedangkan yang keempat, sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba. iya, dia yang berenang-renang di sungai nanah dan darah, mereka adalah orang yang makan riba. Hati-hati dengan riba. Pokoknya seluruh bentuk riba hindari. Bukan hanya dalam hal memakan harta riba, tapi termasuk apa? Yang mendukung riba. Karena bisa jadi ada kalanya orang itu memakan riba, ada kalanya apa? Memberi makan orang lain riba. Maksudnya apa? Yang nyicil plus dengan bunganya. Itu berarti termasuk memberi makan orang lain riba. Dan itu termasuk dilaknat oleh Nabi sebagaimana pemakannya. Karena ada 4 yang dilaknat Nabi. Yang makan riba, yang memberi makan, juru tulisnya, dan juru catatnya. Semua yang berkaitan dengan riba ini dilaknat oleh Nabi SAW. Kata Nabi dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 1860 berapa ya? 58 ya, 60 ya, 61 afwan. 1861. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba. Iya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul melaknat orang yang memakan harta hasil riba. Yang kedua, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain. Orang yang memakan atau orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain. Ngangsur plus bunga itu termasuk dilaknat. Bunga itu termasuk bagian dari sistem riba. Yang ketiga, 2 saksinya. 2 orang saksinya. Kalau transaksi riba itu ada 2 orang saksi, maka keduanya pun dilaknat. Ketika transaksi ada yang menyaksikannya. Termasuk hati-hati para notaris ya. Kalau dia menjadi saksi dalam akad-akad riba, terutama akad-akad riba yang besar ya, nah, itu termasuk bagian daripada saksi. Dan yang keempat siapa? Wakatibahu, yaitu dan juru catatnya. Juru catatnya. Seluruh yang terlibat dalam pekerjaan lembaga ribawi itu, maka itu termasuk bagian dari juru catatnya. Maka berhati-hati, terutama bagi mereka yang makan riba. Makan riba ini satu dosa yang di dalamnya terdapat 70 dosa. Riba itu di dalamnya terdapat 70 dosa. Yang paling ringan adalah
menzinai ibunya sendiri. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 1858. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? riba memiliki 70 jenis dosa, dan yang paling rendah atau ringan dosanya adalah layaknya seorang lelaki mengawini ibunya. Iya. Wa aisaruha, yang paling ringan dari dosa riba itu adalah ayyankihar rajulu ummahu, yaitu layaknya seorang lelaki mengawini ibunya sendiri. Sah atau tidak? Nggak sah. Berarti sama dengan zina, menzinai ibunya sendiri. Jangankan Islam ya, maaf, agama lain aja mengawini ibunya sendiri itu hal yang keji atau tidak? Keji. Kayak contoh siapa itu? Ada kisah yang mengawini ibunya sendiri. Sang Kuryang itu kan cerita agama Hindu kan? Menurut mereka itu keji apa tidak? Kekejian itu agama lain, apalagi Islam. Dan itu salah satu yang paling ringan di antara dosa riba. Baik. Berikutnya nomor berapa? Nomor 7 dan seterusnya. Disebutkan aja apa? Seluruh dosa-dosa besar itu adalah penyebab azab kubur. Berapa banyaknya dosa besar? Imam Az-Zahabi menyebutnya lebih dari 70 dosa besar. Ini disebutnya saiki gak mari-mari 70 dosa besar. Semua dosa-dosa besar ini namanya al-kabair, itu penyebab dosa besar. Nomor 7 ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, yang menjadi penyebab azab kubur yang harus dihindari, apa itu? Termasuk dosa kecil. Di antara dosa kecil penyebab azab kubur, yakni tidak benar cara toharohnya, bersucinya. Ketika menghilangkan dari bekas najis, buang air kecil atau buang air besar, dia melakukan istinja tidak benar, sehingga najis itu akan tetap ada pada pakaiannya atau tubuhnya. Ini juga termasuk penyebab siksa kubur. Baca Bukhari 1273. Iya. Ibnu Abbas. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Apa katanya? dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berjalan melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau bersabda, Apa sabda beliau? keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Apa sebab mereka disiksa? Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sedang yang satunya lagi karena selalu mengadu domba. Iya. Yang pertama, la yastatiru min baulid, yaitu mereka disiksa karena sebab air kencing. Bukan tidak bersuci ya di sini. Yaitu orang itu bersuci, akan tetapi najisnya masih tersisa. Apalagi nggak bersuci. Di perjalanan kebelet pipis, akhirnya mepet dia kemana? Ke pinggir jalan. Cari apa? Pohon. Kok tahu? Ya berarti pernah lihat dong. Dia cari pohon. Ya kalau enggak dia punya ban besar karena dia bawa truk ya. Ya bannya dipipisi sendiri. Ya. Kadang-kadang di tempat yang sepi, tapi sudah ditulis di situ karena banyak orang melakukannya di situ. Dilarang kencing kecuali loh. Ya, tapi tetap aja orang di situ.
Kadang-kadang ketika kita tanya, Muslim apa enggak? Muslim. Kalau itu sudah jelas karena mereka mungkin tidak mengerti ilmu. Kadang yang sudah tahu ilmu tidak mempraktekkan sesuai yang diajarkan Nabi. Apa itu? Kalau buang air kecil, jongkok. Jangan berdiri. Nah sekarang ini banyak di masjid-masjid itu tempat pipis yang berdiri. Ada nggak? Kok tahu ibu? Kan itu di tempat laki. Oh kesasar, ya Allah. Dalilnya kesasar, ya Allah. Ya. Nah itu otomatis kalau urinoir itu kalau dipakai itu berdiri atau jongkok? Berdiri. Tetap memakai celana tidak? Memakai. Ketika dalam kondisi sangat kebelet, big power nggak itu? Powernya besar nggak? Itu bisa meletik kemana-mana kan? Bisa mengenai celananya, bisa mengenai pakaiannya. Makanya tuntunan Nabi itu praktekkan. Kalau bilang buang air kecil, ya masuk ke kamar, celana bawah dilepas, celana bagian atas diangkat ke atas, baru jongkok, eksekusi. Iya kan? Iya. Sampaikan kepada suaminya, anak-anak laki-lakinya, ya kan? Apalagi mereka hidupnya terbiasa pakai celana sehari-hari kan. Ya kalau pakai sarung tinggal angkat doang kan. Tapi tetap dilepas. Ya, celana bagian bawahnya atau dalamnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai air pipis ini terkena ke pakaian atau tubuh kita. Kadang ada, walaupun hanya sedikit. Ini perkara besar, ini jangan dianggap remeh. La yastatiru min baulin. Dia tidak bisa menghindari dirinya, pakaiannya, tubuhnya dari buang air kecil. Ya. Yang kedua yaitu mereka wayamshi fil ardi bin namimah. Mereka yang disiksa dalam kubur yaitu mereka berjalan di muka bumi ini dengan mengadu domba, buat provokasi. Makanya provokator itu orang-orang yang bakal disiksa dalam kuburnya karena dia suka mengadu domba, buat orang lain saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Ini termasuk penyebab dari siksa kubur. Maka seluruhnya, yang besar, yang kecil, dosa-dosa itu harus dihindari. Ini cara preventif. Dengan apa? Doa. Dengan apa? Mengamalkan amalan bacaan Al-Quran surah Al-Mulk. Dengan apa? Pendekatan yang kedua yaitu dengan menghindari berbagai macam dosa yang merupakan penyebab siksa kubur. Nah, yang kedua, kalau ada tindakan preventif, ada kuratif. Apa kuratif itu? Kalau pendekatan kedokteran, ada mencegah, ada mengobati. Maksudnya gimana mengobati? Sudah terlanjur disiksa di alam kuburnya, bagaimana caranya siksa itu minimal dikurangi. Dengan apa dikuranginya? Dengan doa orang-orang yang hidup. Itu tindakan kuratif, mengobati. Bagaimana caranya? Yang pertama, agar anak-anak kita itu nanti mendoakan kita. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya itu dapat meringankan siksa kuburnya. Kalau siksanya habis, maka dia akan dapat mendatangkan pahala. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis Muslim dan Abu Dawud. Coba Abu Dawudnya dibuka 2880. Dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara,
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathati asya'in. Apabila mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Setelah itu apa? Aw waladin salih yad'u lah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Maka anak yang soleh mengucapkan kalimat Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli, wahai Allah ampuni dosaku dan juga kedua orang tuaku, wa li walidayya warhamhuma, dan kasihanilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kecil. Ini cara untuk meringankan dosa dari orang yang sudah mati. Doa anak yang soleh. Yang kedua, yaitu dengan cara mendoakan orang-orang yang dikubur melalui orang lain. Yaitu ketika orang itu berziarah kubur, maka orang itu akan mendoakan assalamu ahlad diyari, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin, fa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi ketika diajak malaikat Jibril, yakni berziarah mendoakan penghuni makam Baqi al-Gharqad oleh malaikat Jibril di waktu malam ketika berada di rumah Aisyah. Nabi dipanggil oleh malaikat Jibril untuk mendatangi makam Baqi, mendoakan penghuninya. Beliau berdiri di depan makam itu, kemudian berdoa sebanyak 3 kali dengan mengangkat kedua tangannya. Itulah cara Nabi berziarah kubur dan mendoakan yakni ahlinya. Itu ada di dalam Sahih Muslim KBC nomor 922. Cuman hadisnya panjang, ya. Ya, kisahnya seperti itu, singkatnya. Ya, ini apa? Dari doa orang-orang Islam yang berada di makbaro itu dan mendoakan para penghuninya, itu termasuk dapat meringankan dosa dari orang-orang yang disiksa dalam kuburnya. Karena disebutkan wa yarhamullahu, semoga Allah merahmati kalian, minal mustaqdimina wal mustakhirin, yang datang di awal maupun yang menyusul kemudian. Maka rahmat Allah yang dimaksud di situ para ibu yaitu ampunan. Nah, kalau orang diampuni dosanya, fa insyaallah kalau dia disiksa maka diringankan siksanya. Kalau dia sudah tidak punya dosa, selalu tetap didoakan, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Yang minimal kalau tidak ditinggikan derajatnya, kalau masih menanggung dosa, dosanya dibersihkan. Makanya kita jangan pernah berhenti mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, dan siapapun di antara saudara-saudara kita. Karena kita pun berharap kalau seandainya tidak ada anak atau tidak ada orang yang mendoakan kita dari kalangan keluarga, paling tidak orang lain yang mendoakan kita. Makanya jangan kita berambisi punya makam pribadi. Kalau bisa kita itu berkumpul di kubur bersama-sama kaum muslimin. Maka setiap orang yang datang ke makam itu, ketika dia berdoa, semua penghuni kubur itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau makam pribadi yang dikubur kita di situ cuma keluarga, hanya beberapa orang, siapa yang mendatangi kalau nggak keluarga? Hanya keluarganya saja kan? Itu pun kalau berdoa, kalau enggak, makanya kuburlah yakni saudara-saudara kita sama muslim di tempat-tempat saudara kita yang lain yang sudah mendahului, supaya mereka mendapatkan imbas dari doa orang-orang Islam. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, yakni hendaklah mempersiapkan diri untuk mendapatkan pertolongan dari amal jariyah yang kita lakukan semasa hidup kita.
Karena itulah mungkin yang dapat menolong kita, yakni di alam barzakh atau alam kubur. Tidaklah orang yang berada di alam kubur mereka ingin balik ke bumi atau ke dunia ini, melainkan yang dia inginkan adalah bersedekah. Dia pengen balik lagi, cuma pengen bersedekah. Di dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke 10 kalau tidak salah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Itu yang terakhir ya. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Apa kata Allah? Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, apa katanya? Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Untuk apa dia lakukan itu? Dia minta itu fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Apa yang mereka lakukan? Yaitu sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk menjadi orang-orang yang saleh. Dia nggak pengen dihidupkan lagi. Kan aku tak urip meneh yo, apa arep umroh. Nggak mau haji, nggak mau umroh, atau nggak mau berbuat amal yang lain, tapi sedekah. Makanya persiapkan diri sebelum kematian kita, yaitu dengan sedekah. Kalau saat ini kita tidak punya, pesan kepada anak-anak, lek kon dadi wong cukup, ojo lali sedekah atas nama wong tuamu, ya. Terutama anak lelaki. Kenapa? Harta anak lelaki itu milik orang tua. Maka apa yang disedekahkan oleh anak lelaki itu hakikatnya milik orang tua. Kalau seandainya tidak, baik laki ataupun perempuan, kalau dia anaknya, boleh bersedekah atas nama orang tuanya. Dan itu sampai kepada orang tuanya. Biyen makku gak tau sedekah, pola ni wong melarat. Alhamdulillah saya ikut dadi wong sugih. Aku bendino tak sedekah niat gawe wong tua. Sampai enggak? Sampai tidak? Sampai. Selama ada dalil, maka hal itu dibolehkan. Kalau nggak ada dalil, maka tidak akan sampai. Karena dalilnya ada dalam Sahih Muslim, buka nomor 957 KBC. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Apa katanya? Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ibuku meninggal dengan tiba-tiba dan beliau tidak sempat berwasiat. Menurut dugaanku, seandainya dia sempat berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Dapatkah beliau akan pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau? Dapatkah beliau pahalanya jika aku bersedekah atas nama beliau? Apa katanya? Jawab Rasulullah, iya, dapat. Iya, dapat. Berarti nyampe enggak pahalanya? Duit-duit 1 juta, ya Allah tak sedekah gawe bapakku. Biyen bapakku kan duwe, saya kita sedekah atas nama bapak. Ini akan meringankan siksanya dia di alam kubur. Begitu caranya. Makanya pesan kepada saudara, anak-anak kita,
hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Salah satu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu dengan cara seperti ini. Karena tidak ada yang diharapkan dari orang tua yang sudah meninggal kecuali apa? Doa. Kalau tidak doa, diringankan siksanya. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan pahala. Karena ini nanti akan ditukar antara yakni siksa itu dengan pahala yang mengalir terus kepada orang tuanya, sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Hanya karena punya anak yang soleh, yang mengerti berbaik, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Saya pikir sampai di sini sudah lewat jam 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Sama aja ya, baik laki ataupun perempuan sama ya, insya Allah akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bedanya cuma apa? Kalau laki-laki itu kan ya, dia akan tetap milik orang tuanya sampai salah satu di antara mereka meninggal. Kalau nggak kita meninggal, orang tua kita yang meninggal. Nah, selama kita hidup atau beliau masih hidup, kita tetap wajib memberikan apa? Nafkah kepadanya. Adapun kalau sudah meninggal, itu berlaku bagi anak laki ataupun perempuan. Jadi pertanyaan Ibu tentang apa? Kalau kan KBC Ustaz, yang nomornya 950, kalau asli nomornya berapa? Kalau yang asli belum dicari. Ya, itu kalau asli itu pustaka sunnah, itu harus nyari dulu. Ya, KBC aja dulu, nanti kita cari satu-satu ya. Baik. Ya, waktunya itu antara setelah Isya sampai tidur. Nggak harus di tempat tidur ya. Kalau udah di tempat tidur nanti urusannya lain dulu. Ya kan, udah nggak baca lagi nanti. Ya. Bisa jadi begitu baca seayat udah tangor ya kan? Boleh, pokoknya waktunya habis Isya. Ya. Terus meninggal. Anaknya apa ketemu sama ibunya di alam barzah. Yang meninggal ibunya apa anaknya? Anak sama ibu. Anaknya dua-duanya, anak dan ibunya meninggal. Hari Jumat sebelumnya anaknya meninggal. Jumat kemudian ibunya meninggal. Tapi Meninggalnya agak lama karena sebab melahirkan itu. Insya Allah mudah-mudahan dia tergolong syahid yang ibunya. Saya tanyakan ibu sama anak. Apakah bisa ketemu? Saya belum tanya ke mereka. Meskipun itu tak dulu. Ya insya Allah kalau itu kan kita nggak perlu ilmu secara empiris, harus dibuktikan. Tapi kita yakin orang-orang beriman itu orang yang matinya dengan baik, husnul khotimah, ruh mereka itu akan dipertemukan di alam barzah. Insya Allah. Ya, asal apa ya tadi itu. Kalau anaknya sudah jelas pasti matinya husnul khotimah ya, karena mati masih bayi. Kalau orang tuanya, kalau dia meninggal karena sebab dia melahirkan, walaupun ada selang waktu beberapa hari, tapi mungkin karena betul-betul itu sebabnya karena meninggal, karena melahirkan, fa insya Allah dia tergolong syahid. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Itu solusi. Atau di Kenapa Bu? Oke. Tanya apa Bu? Maaf nggih, Nggih. itu kan dosa besar nggih. Nggih. Siksa kubur itu kan dosa besar. Nah, kalau orang itu sudah bertobat sebelum meninggal, diampuni sama Allah. Diampuni sama Allah. Kalau diampuni sama Allah, ya, kalau sudah diampuni akan diringankan siksanya.
Asal diampuni loh ya Bu ya. Diampuni. Kan masalahnya kita yang hidup nggak tahu. Dengan bertobat dan berbuat baik dan pokoknya memperbaiki diri gitu. Iya. Ya ibadahnya segalanya. Iya. Itu insya Allah diampuni. Diampuni asal tobatnya tobatan nasuha. Tobat yang tidak diulang lagi, betul-betul menyesal. Kalau diampuni tentu tidak akan disiksa. Terus ini satu lagi. Dalilnya ada di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 68 sampai 70. Ya. Kalau naruh uang di bank, niatnya tidak untuk bunga ya, Iya. tapi untuk keamanan. Iya. Gimana Ustaz? Ya untuk sekedar transaksi apa ketika transfer itu aja ya. Kalau keamanan itu nanti masih kena itu Riba. riba Iya, ya. ya. Jadi artinya sekarang di bank syariah aja dipindah ke bank syariah. Makasih Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Oke, salam.